Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Willy Salim dikutuk oleh Kesultanan Palembang. Bayangkan. Astaga. Ini masalahnya nggak kelar-kelar ya. Bayangkan Willy Salim itu diduga diharamkan datang ke Palembang. Ya, jadi Kesultanan Palembang, saya juga baru tahu ya, ternyata di Palembang itu ada yang namanya Kesultanan ya. Jadi Kesultanan Palembang ini meminta Willy Salim itu yang pertama minta maaf secara serius ya. Artinya minta maaf secara serius itu face to face gitu, tidak hanya di online ya. Yang kedua, melakukan yang namanya pembayaran adat ya. Jadi di Palembang itu ada yang namanya membayarkan adat ya. Kalau misalnya melakukan kesalahan itu mereka harus minta maaf kepada ketua adat dan sebagainya. Kemudian ada beberapa poin ya, tuntutan daripada Kesultanan Palembang ini ada 5 poin ya. Jadi kalau beliau ini tidak menuruti ke 5 poin ini, maka siap-siap beliau ini akan diharamkan di Palembang ya, dan dikutuk oleh apa? Oleh Kesultanan Palembang. Bicara seputar Palembang, adat dan istiadatnya atau kebudayaannya, sebenarnya kalau perlu jujur ya, orang China itu sangat mempengaruhi kebudayaan Palembang ya. Jadi orang China dengan orang Palembang itu tidak bisa dipisahkan ya. Sejarah di zaman dulu ya, sebelum abad Masehi ya. Jadi boleh dikatakan bahwa Willy Salim dengan orang-orang Palembang ini masih saudara dekat sebenarnya orang itu ya. Banyak kok orang Palembang itu yang menikah dengan orang China ya, perkawinan campur dan lain sebagainya. Sehingga Willy Salim ini bisa aja dikatakan masih saudara dengan Palembang ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kita doakan ya masalah daripada Willy Salim ini cepat kelar ya. Karena gini guys, saya perhatikan ya, di sosial media itu beda ya dengan zaman dulu misalnya ya. Zaman tahun 90-an, tahun 80-an ya. Jadi zaman dulu itu kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan ya, jadi nggak ketahuan ya. Kalau zaman sekarang kan langsung ketahuan ya, siapa yang salah, siapa yang benar ya. Jadi dengan nonton videonya juga kita tahu siapa yang salah ya. Tapi saya tidak akan menjudge ya, saya tidak akan menghakimi ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kemudian ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa budaya Palembang itu dipengaruhi oleh orang-orang China ya. Seperti misalnya yang pertama itu karena pengaruh daripada perdagangan dan imigrasi ya pada abad ke-16 ya. Jadi banyak pedagang dari imigran China datang ke Palembang untuk berdagang dan mencari kehidupan ya yang lebih baik. Mereka membawa budaya, tradisi, teknologi ya. Mereka membawa semua ya yang mereka punya ke Palembang. Kemudian faktor daripada perkawinan campuran ya. Banyak orang China yang menikah dengan penduduk lokal Palembang sehingga ya terjadi perkawinan campuran dan membawa pengaruh budaya China ke masyarakat Palembang. Kemudian pengaruh daripada budaya orang China membawa budaya mereka yang kaya, yang beragam, termasuk musik, tarian, ya, kuliner, ya. Mereka juga membawa ya kerajinan-kerajinan ya yang dari China. Jadi salah satunya pengaruh daripada orang China itu menurut data ya, yaitu makanan kuliner Palembang, yaitu empek-empek Palembang ya. Jadi ternyata menurut data empek-empek Palembang ini adalah hasil inkulturasi ya, atau hasil mixing atau perpaduan ya antara budaya China dengan budaya Palembang. Kemudian selain empek-empek Palembang, ada beberapa kuliner lain yang dipengaruhi oleh orang China. Apa itu? Seperti kue-kuean misalnya, bakpia, kueku dan lain sebagainya, ada banyak. Kemudian arsitektur juga ya, bangunan-bangunan di Palembang memiliki arsitektur yang khas dari Cina ya, seperti kelenteng ya dan lain sebagainya. Ada banyak kok di sana ya arsitektur Palembang itu yang sangat-sangat mirip dengan orang-orang China. Kemudian sebenarnya ya, kalau boleh jujur itu tradisi-tradisi kita itu ya, tradisi Nusantara itu banyak yang diadopsi ya, dalam tanda kutip diadopsi, karena bangsa kita itu adalah bangsa yang jago dalam ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi pempek Palembang itu kan sebenarnya hasil daripada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi pempek Palembang itu agak sedikit beda ya dengan yang ada di China ya. Sampai di Nusantara itu
diamati, ditiru dan modifikasi. Selain itu ya, budaya-budaya Nusantara itu seperti misalnya batik ya. Jadi menurut beberapa sumber sebenarnya batik itu ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa batik itu semuanya berasal dari luar negeri, enggak ya. Ini hasil daripada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi menurut dugaannya batik itu berasal dari India, ada yang mengatakan juga dari China ya. Tapi sudah berubah ya, tidak seperti yang di China gitu, tidak seperti yang di India ya. Ada semacam perpaduan daripada budaya lokal ya. Jadi batik juga seperti itu ya. Kemudian tidak hanya batik, seperti bakso juga sebenarnya ya, bakmi, bakso, siomay ya. Jadi bakmi itu kan singkatan daripada bakso siomay ya. Jadi bakso ini kan sebenarnya kalau jujur itu kan berasal dari luar negeri ya, atau dari China ya. Nah, dimodifikasi tuh ya sama Nusantara. Jadi sebenarnya kita tuh, nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang hobi dalam meng-ATM-kan, amati, tiru, modifikasi budaya luar ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa budaya kita itu ditiru dari luar negeri, enggak ya. Bahkan ya, kalau boleh jujur ya, agama sekalipun sebenarnya ya, yang cocok dengan Nusantara itu adalah agama yang berasimilasi dengan lingkungan ya. Contoh misalnya ya, saya tidak mengatakan bahwa agama Siwa Buddha itu berasal dari luar negeri, enggak ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi agama Siwa Buddha itu kan gabungan daripada agama Hindu dan agama Buddha, dan ada sedikit ya, dugaannya ada sedikit pengaruh daripada budaya di dalam negeri ya, budaya lokal ya. Jadi agama Siwa Buddha itu perpaduan daripada berbagai agama ya, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Jadi nenek moyang kita itu sebenarnya zaman dulu itu sebenarnya sudah sangat-sangat jago yang namanya meng-ATM atau mengamati, tiru, modifikasi. Kemudian contoh lain misalnya seperti agama Budi ya. Agama Budi itu adalah sinkrenitas daripada agama Buddha. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Agama Budi yang ada di Jawa itu adalah hasil daripada, saya tidak mengatakan ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Kalau dalam bahasa agama itu kan nggak boleh seperti itu, agak terlalu kasar ya. Ya, kalau dalam makanan kan nggak apa-apa kita mengatakan seperti itu, karena agama itu kan hal yang sakral ya bagi warga Konoha ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa agama itu nggak terlalu sakral kok ya, ada yang berpendapat seperti itu, tapi overall menurut saya pribadi, warga Konoha itu masih sangat-sangat sakral ya dalam hal agama. Jadi agama Budi itu sebenarnya hasil daripada sinkrenitas daripada agama Buddha ya. Saya tidak mengatakan ATM ya, hasil sinkrenitas daripada agama Buddha. Maka ini membudaya ya, sejak ribuan tahun yang lalu membudaya di Nusantara. Bayangkan coba, budaya kita itu kan ada yang namanya budaya budi pekerti. Jadi asal muasal kata budi pekerti ini dari mana? Dari agama Budi ya. Jadi kalau misalnya yang tersahabat yang sering mendengarkan, di sekolah kita tuh harus diajarkan yang namanya budi pekerti, budi pekerti. Jadi budi pekerti ini sebenarnya asal dari apa? Berasal daripada agama Budi. Agama Budi ini hasil daripada sinkrenitas daripada agama Buddha. Dan agama Buddha juga sangat mudah saya melihatnya ya, disinkronisasikan terhadap lingkungan, budaya ya. Sangat mudah menyesuaikan diri. Karena agama Buddha ini sangat fleksibel ya. Sehingga Nusantara itu dulu nggak apa-apa ya kalau membudayakan yang namanya agama Buddha ya, menjadikan seperti agama lokal, seperti agama Budi ya. Makanya kita sangat familiar dengan istilah budi pekerti. Budi pekerti ini berasal dari apa? Berasal daripada agama Budi ya. Agama Budi berasal dari apa? Berasal daripada agama Buddha. Jadi asal muasal daripada budi pekerti ini sebenarnya, kalau boleh jujur, itu dari agama Buddha ya. Dan agama Buddha ini juga berasal dari mana? Dari agama Hindu ya. Jadi kalau boleh dikatakan ya, budi pekerti ini kan akarnya atau induknya itu dalam agama Hindu sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Jadi urutannya gini ya, agama yang ada di dunia itu ada dua macam ya, agama Dharma, agama Abrahamik ya. Dharma, Abrahamik itu adalah agama pewahyuan. Dharma itu adalah agama bumi ya, membumi
atau agama yang rasional ya. Jadi agama Dharma ini meliputi seperti agama Buddha, agama Budi, agama-agama lokal juga ya, kemudian agama Hindu ya. Jadi agama Hindu itu bersinkritas menjadi agama Buddha ya, agama Buddha bersinkritas jadi agama Budi ya. Dan makanya kita kenal istilah Budi Pekerti ya. Makanya di Konoha itu banyak nama warga Konoha itu ya bernama Budi kan. Ini Budi, ini Bapak Budi ya. Nah, dari dulu sebenarnya kita itu sebenarnya sudah akrab dengan agama Buddha. Menurut saya pribadi ya, Konoha itu ya sangat-sangat welcome ya terhadap agama Buddha. Maksudnya sangat-sangat sesuai ya. Saya nggak tahu ya ini cuma opini saya pribadi atau tidak ya. Boleh dibantah. Menurut saya itu agama yang cocok dengan warga Konoha itu adalah agama yang membumi ya. Ya, kita sangat cocok dengan agama yang membumi. Karena apa? Karena ini terbukti ya. Terbukti apa? Terbukti menjadikan Konoha itu menjadi negara-negara yang berjaya zaman dulu, bukan negara tapi kerajaannya. Jadi gini guys, agama itu kan sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Jadi zaman dulu, zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya yang ada di Palembang ya, empek-empek Palembang, kuliner dan sebagainya, itu kan sebenarnya kan pengaruh daripada kerajaan Sriwijaya kan. Di video sebelumnya saya sudah bahasnya, pembahasan lengkap tentang Sriwijaya. Kenapa Sriwijaya ini sangat-sangat berjaya zaman dulu? Karena pengaruh daripada agama apa itu? Agama Budi ya. Jadi menurut saya ya Konoha itu sangat cocok atau lebih cocok dengan agama Budi ya. Sok aja kalau misalnya ada yang mengatakan cocoknya agama pewahyuan misalnya, agama ilahi misalnya, nggak jadi masalah. Tapi menurut saya pribadi ya kita itu sudah sangat terbiasa ya dengan agama Budi. Dan menurut saya pribadi ya, kenapa Konoha itu tidak luluh lantak ya seperti negara-negara lain misalnya ya, seperti negara-negara lain yang perang saudara gitu, perang agama dan sebagainya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu kenapa kita masih utuh gitu, masih bisa bersatu padu zaman sekarang ini. Karena apa? Karena akar daripada budaya kita. Ini sebenarnya penyelamat bangsa kita. Ya, kalau melihat zaman sekarang ini ya, saya melihat ya antar umat beragama ya, banyak tuh yang debat ya. Saya juga sering diajak debat, tapi saya selalu menghindari ya, karena menurut saya perdebatan antar umat beragama itu di sosial media itu menurut saya itu salah satu pemicu ya, merenggangkan hubungan ya. Jadi menurut saya pribadi dikurang-kurangin lah debat-debat yang seperti itu. Lebih baik diskusi ya seperti ini. Kita ya di sini diskusi, saya mengajak yang seperti ini untuk diskusi ya, bukan untuk berdebat ya. Oke. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Willy Salim dengan orang Palembang itu juga masih saudaraan ya, karena orang Palembang itu kan banyak nikah dengan orang China ya. Willy Salim juga orang China, kita masih saudara ya. Jadi walaupun kita berantem di sosial media ya, kita tuh berantem itu cuman ideologi aja gitu, pendapat ya, nggak sampai ke dunia nyata. Jadi ya mudah-mudahan ya masalahnya cepat selesai ya, nama Palembang tidak buruk di mata netizen ya. Ya, oke. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.